Salam Pamuji Rahayu, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Akan saya bacakan nats kita dari Bilangan pasal 21 ayat 4 dan 5. Bilangan 21 ayat 4 dan 5 yang demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Amin. Berbagai setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, tema Rese 125 saat ini adalah jangan lebay. Ya, kata lebay itu mendramatisasi begitu ya. Lebay itu dilebih-lebihkan gitu. Nah, tema kita jangan lebay. Saudaraku, kadangkala Israel itu suka lebay dan mendramatisasi sesuatu. Seperti yang kita baca tadi, masa makanan yang rasanya hambar kok dihubung-hubungkan dengan kematian. Jelas dikatakan nats kita di ayat 5, mereka mengatakan begini, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Saudaraku, sesungguhnya memang tidak ada roti yang enak, air yang segar, apalagi anggur yang luar biasa enak begitu ya. Tetapi dalam kondisi perjalanan yang memang sulit, ada di padang gurun, tidak ada pasar di sana, tetap ada makanan. Hanya saja rasanya hambar. Tidak seperti lezatnya makanan saat mereka berpesta pora di Mesir. Mari kita lihat. Sungut-sungut mereka itu hanya karena makanan yang rasanya hambar. Mereka merasa akan mati di padang gurun gara-gara air berasa pahit, gara-gara makanan rasanya hambar. Mereka bersungut-sungut, air pahit bersungut-sungut, padahal kopi pahit itu enak ya. Rupanya, saudaraku, dengan bersungut-sungut itu mereka tidak sadar, seolah-olah kehidupan dalam penjajahan Mesir bagi mereka lebih baik, lebih enak ketimbang pembebasan yang dikaruniakan Tuhan. Ketika di Mesir, meskipun disiksa sedemikian rupa, tidak dianggap sebagai manusia, tetapi ketika mereka hanya gara-gara makanan hambar, seolah-olah itu tidak lebih penting. Kebebasan tidak lebih penting ketimbang penjajahan, harga diri direbut, kemanusiaan mereka tidak dihargai. Nah, mari kita menyadari sesuatu. Sesungguhnya tidak ada orang yang bisa mati hanya karena makanannya hambar. Ayo, mungkin di rumah ketika memasak begitu ya, ibu memasak kurang garam,
Lalu anak merasakannya, aduh kurang asin ibu. Lalu mendadak mati begitu, hanya gara-gara makanannya hambar. Enggak toh? Umat Israel saat itu memang berlebihan. Nah ini persoalan bagi mereka. Padahal fakta yang bisa kita lihat, bukankah ada mana dari surga, burung puyuh sebagai dagingnya, dan air gunung yang menyegarkan, dan semuanya itu cukup bagi mereka guna menyaplai kebutuhan selama 40 tahun perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka bisa hidup dengan itu semua. Nah, sekarang saya mengajak kita semua berefleksi. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan-jangan juga lebay seperti umat Israel. Amit-amit cabang bayi enggak ya? Tapi ada beberapa yang memang lebay begitu. Contoh nih, maaf, saya tidak bisa datang pelayanan nih. Motor saya baru turun mesin. Loh kan bisa naik bis, Transjogja, atau bisa pakai ojek online. Mungkin tambah alasannya, wah uangnya habis untuk turun mesin jadi nggak bisa ojek online. Loh kan bisa ampir-ampiran, seperti zaman dulu. Ampir-ampiran itu zaman dulu, generasi yang lebih tua dari kita, simbah-simbah itu kalau datang PA atau pelayanan ampir-ampiran Bapak Ibu. Satu menghampiri yang satu, menghampiri yang lain, bonceng-boncengan dengan sepeda ondal, sepeda onta itu bahagia kok. Jalan kaki bahagia kok. Lebay. Hanya gara-gara turun mesin seolah-olah nggak bisa melakukan pelayanan. Contoh lain, dulu ya ketika pandemi COVID-19 baru genting-gentingnya, banyak orang mengalami persoalan ekonomi. Nah ini contoh ini. Ada yang mengatakan, wah ekonomi saya porak-poranda, mendadak miskin nih. Tapi begitu melihat bunga yang lagi booming saat itu, ingat bunga apa? Rondo bolong. Wah langsung borong bunganya. Padahal harganya ratusan ribu rupiah. Hanya itu ketika booming sepeda, sampai antri di toko sepeda, dan sepedanya mahal-mahal. Mereka mengaku miskin mendadak menjadi kaya karena sepeda yang dibeli bisa 4 juta, 5 juta. Bahkan heran saya ada sepeda yang harganya ratusan juta. Ingat saudaraku, seorang yang senang mendramatisasi suatu permasalahan lebay akan selalu membesar-besarkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapinya, lalu mengecilkan suatu berkat Tuhan yang diterimanya, seolah-olah Tuhan yang hadir itu tidak dirasakannya. Akhirnya menjadikan mereka tidak memiliki rasa syukur. Hati-hati, karena hidup yang demikian itu hidup yang sakit akibat dosa. Dan murka Allah terhadap orang-orang semacam itu adalah ular tedung yang berbisa dan mematikan. Kalau kita baca teks selanjutnya, memang itu yang terjadi. Ular tedung berbisa dan mematikan. Dan keselamatan tetap ada pada Tuhan. Kini kita diajak untuk memiliki keuletan. Tidak mudah patah semangat. Tidak lebay, tidak mendramatisasi sesuatu, bahwa persoalan kita adalah persoalan yang bisa kita atasi dalam pertolongan Tuhan. Tuhan mengizinkan ada persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan dukungan, tuntunan, dan jalan keluar. Bahkan ketika kita terjatuh, tangan Tuhan menopang kita agar kita tidak terhantu batu. Persoalannya adalah seberapa kita percaya kepada Tuhan sehingga kita menjadi ulet, tidak mudah patah.
Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita, saudaraku. Tuhan senantiasa ada dalam setiap kesulitan kita. Percayalah, saya sudah membuktikannya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan agar supaya kehidupan kita yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan perjuangan, diizinkan Tuhan untuk bersama-sama dengan Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menolong kita. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus dan setia, kami bersyukur karena Bapa hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Khususnya pagi ini Bapa, ketika kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ajari kami untuk tidak lebay seperti umat Israel saat itu. Namun ajari kami untuk tetap setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak mudah patah semangat. Justru kami melihat pertolongan-pertolongan-Mu, sehingga semangat kami bangkit dan kami dimampukan menjalani hidup ini. Pandemi semakin turun kasusnya, namun ajari kami untuk tetap waspada, tidak teledor, tetap protokol kesehatan. Kami percaya Tuhan bersama kami. Kami akan melanjutkan hidup kami, Bapa. Hadirlah bersama dengan kami. Di dalam nama Kristus Sang Penebus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kailujengan.